Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah membawa kita untuk memasuki minggu yang keempat setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini, dalam minggu yang pertama di bulan Mei, kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan terus dinyatakan untuk kita, sehingga hidup kita terus terpelihara dan aman di dalam Tuhan. Di tengah pandemi virus corona yang masih melanda Indonesia dan seluruh dunia, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya yang sempurna yang boleh kita alami dan rasakan sampai hari ini. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat hari ini dalam ibadah secara live streaming, kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang karena kasih-Nya Dia nyatakan bagi kita. Dan dengan kerinduan agar syukur yang kita naikkan untuk meninggikan Dia. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, dan biarlah nama-Mu dimuliakan di seluruh bumi, di segala bangsa-bangsa di muka bumi. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan syukur kita dengan kita mengangkat pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas yang menjadi kerinduan kita agar nama Tuhan dimuliakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan suara kita, meninggikan Dia. Oh haleluya Yesus, karena memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan buat baik kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk 2000 tahun yang lalu.
Tuhan Yesus telah mati bagi kami di Bukit Golgota, yang menebus kami dari dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, karena keselamatan ini sempurna pada kami melalui pengorbanan kami yang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyanyikan dan mengaturkan sebagaimana pujian kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di atas semua. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan lagi berikan untuk kami pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah raya pada hari ini. Mohon pertolongan Tuhan atasnya. Terima kasih Bapa di surga. Saya mengundang seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah ini akan ditabiskan dan kita akan mengangkat pujian Intan dan Permata. Engkau cari intankan untuk mahkota Yesus. Ingat di kubangan pun ada intan yang permata. Engkau cari intankan untuk mahkota Yesus. Ingat di kubanganku ada intan yang intan dan permata. Intan dan permata, yakni jiwa tersesat. Biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Ayat yang kedua, jiwa yang telah sesat, jauh dari Tuhannya, berseru dari lembah, berseru dari lembah, angkat dari susahnya, angkat dari susah. Intan dan permata, yakni jiwa tersesat. Biar cari lalu bawa untuk mahkota. Ayat yang ketiga, bawalah kepadaku, bawalah kepadaku intan yang disucikan, intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemur. Intan dan permata, intan dan permata. Mari kita satu dalam doa. Ibadah Minggu Paskah yang keempat, kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur 121 ayat 2 sampai 4. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya
tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Amin. Sebagai orang percaya di segala abad, marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Beberapa pengumuman untuk kita hari ini. Yang pertama, atas nama Gembala dan Majelis mengucapkan selamat ulang tahun buat beberapa Bapak Ibu minggu ini dalam ulang tahun di bulan Mei ini. Saudara Fendi Riantumbale untuk tanggal 2, juga adik Koin Burain tanggal 4 Mei ini, juga adik kita Anfira Billy juga hari tanggal 6 ulang tahun. Ibu Esther Kembarin tanggal 9 Mei. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, teman-teman yang ulang tahun, anak-anak kita ulang tahun itu. Pengumuman untuk kita tetap seperti biasa, ibadah Minggu online tiap hari Minggu jam 8 pagi. Yang kedua, hari Selasa dan hari Jumat, doa malam jemaat dimulai jam 7.30 di masing-masing rumah, dan itu akan dipimpin. Firman Tuhan akan disampaikan hari Selasa Bapak Pendeta Saiful. Juga pemimpin pujian akan dipimpin oleh Ibu Leni Tampu Bolon, dan juga pimpin doa-doa kita akan dipimpin oleh Ibu Mira Nunuhito. Untuk hari Selasa, harapan saya semua jemaat untuk bersatu hati mendoakan pergumulan di dalam pelayanan gereja kita. Ini beberapa pengumuman buat kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur minggu lalu Tuhan sudah menolong kami dalam pelayanan. Saudara kami Pak Jolis Abadi, Tuhan sudah tolong bersama dengan Ibu Yani Yuliani dalam pemberkatan nikah tanggal 30. Sudah berlangsung dengan baik. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi jemaat di dalam pemberkatan nikah pada hari Kamis yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga hari ini bersyukur anak-anak kami di SMA kelas 3 yang sudah selesai ujian dan mereka sudah dinyatakan sudah lulus. Baik anak kami di Mintri Nunuhito dan juga Nova Chandra, kami bersyukur anak-anak ini sudah lulus, dan doa kami Tuhan tolong mereka masa depan baik untuk masuk perguruan tinggi juga yang akan bekerja. Doa kami juga Tuhan tolong anak-anak SD, SMP baik untuk kenaikan. Doa kami Tuhan tolong mereka yang belajar di rumah masing-masing, berikan mereka semangat untuk belajar. Biar kenaikan kelas ini sesuai dengan pemerintah membuat aturan dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk minggu ini
Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun buat Bapak Ibu. Saudara kami Fendi Tumbale, Tuhan terima kasih. Anak kami Koin Burain, juga Anfira, dan kami berdoa buat anak-anak ini masa depan mereka dalam tangan Tuhan, baik dalam pendidikan, masa depan taruhkan. Khususnya Ibu Esther Kembarin, kami berdoa memberkati Ibu Esther dalam tugas ke depan. Sebagai dosen, Tuhan berkati hamba-Mu, dan biarlah Tuhan pelihara kesehatannya. Pergumulan pribadi, Tuhan turut menolong hamba-Mu ini. Terima kasih. Mengajar anak-anak melalui online, doa kami supaya Ibu Esther ditolong Tuhan untuk menolong anak-anak mahasiswa di dalam pendidikan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa buat beberapa jemaat dalam pergumulan. Ibu-ibu yang sedang hamil, kami berdoa untuk Ibu Leni Tampu Bolon dan juga Ibu Alin Palandi. Doa kami supaya kedua ibu ini pelihara kandungan, bayi yang ada di dalam kandungan. Tuhan pelihara sampai mereka melahirkan dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat yang tidak bisa pulang oleh karena situasi COVID-19 ini. Ada yang bekerja di ladang pekerjaan, baik di daerah-daerah atau di bangsa-bangsa. Doa kami Tuhan tolong. Khususnya Pak Marulam Tambunan yang harus ada di Bengkulu, Tuhan berkati. Juga saudara kami Thomas yang ada di Palu, doa kami Tuhan tolong dia. Di Sulawesi, Tuhan berkati. Di saat sendirian, Tuhan menjaga, melindungi. Terima kasih Pak Belvin Siahaan yang harus bekerja, yang ada di Brasil, Tuhan juga jaga, lindungi dia. Keluarga yang ditinggalkan di rumah, baik keluarga Tambunan, keluarga Siahaan, biarlah Tuhan berkati. Juga keluarga Simanjunta, Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan juga persiapan sidang sinode GMI pada bulan Agustus akan datang. Doa kami Tuhan tolong panitia bersama dengan sinode yang mempersiapkan semua dana, Tuhan juga tolong. Kami rindu Tuhan, mohonlah belas kasihan-Mu supaya kalau boleh COVID-19 ini berhenti sebelum bulan Agustus akan datang. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh para pendeta, seluruh GMI di Indonesia, Tuhan berkati dalam mempersiapkan sidang sinode. Panitia akan mengambil keputusan ke depan bersama dengan sinode. Doa kami Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Kami juga hari ini berdoa mendukung konferensi misi World Partners ini. Tuhan tolong. Yang rencana bulan 6 ini di Vietnam. Tapi kalau Allah menghendaki pindah, ditunda beberapa ke depan. Doa kami Tuhan tolong pimpinan WP untuk memikirkannya ke depan. Seluruh staf, juga seluruh para misionaris di daerah-daerah, bahkan di bangsa-bangsa. Doa kami Tuhan berkati mereka. Mempersiapkan konferensi misi ini berlangsung dengan baik. Mohon belas kasihan Tuhan untuk acara konferensi misi ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Seluruh bangsa-bangsa di bumi yang sedang mengalami COVID-19 ini. Kami tahu bahwa Allah sedang bekerja. Mendisiplinkan banyak orang untuk merendahkan diri. Mencari Tuhan. Doa kami Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Khususnya di Indonesia. Doa kami Tuhan tolong Bapak Presiden. Seluruh para menteri mengambil kebijakan-kebijakan di dalam situasi yang sulit ini. Doa kami Tuhan tolong. Khususnya masalah orang-orang yang sedang terkena penyakit. Biarlah mereka mungkin yang dirawat di rumah sakit, baik di daerah maupun yang ada di Jakarta. Tuhan tolong sehingga ada pemulihan terjadi bagi orang-orang yang sakit. Tuhan tolong para dokter, para medis, bahkan juga para bidan perawat. Tuhan tolong sehingga boleh menolong banyak orang, khususnya orang-orang Kristen, supaya membisikkan nama Yesus yang adalah jaminan hidup atas segala sesuatu. Doa kami Tuhan tolong. Kami berdoa taruhkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam supaya situasi
ekonomi yang sulit ini, rakyat yang makin menderita, ada solusi yang diambil oleh pemerintah yang tepat. Doa kami Tuhan tolong. Kami berdoa untuk jemaat kami AKP dalam situasi ekonomi yang sulit karena situasi COVID-19 ini. Tuhan tolong sehingga ada solusi, dan kami sangat yakin pasti ada solusi dari Tuhan yang paling tepat menolong jemaat kami AKP dalam mengatasi situasi ekonomi. Terima kasih Bapa. Semua pergumulan, doa kami minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya doa kami ini sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab doa kami sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya kami ingin mengakhiri seluruh doa syafaat kami, bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengawali puji-pujian kita pada pagi hari ini, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan Mazmur ini, Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Di bawah judul perikop, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ada di tempat yang berbeda, tapi marilah kita berikan salam kita. Kita lambai tangan kita supaya bisa dilihat oleh saudara-saudara seiman kita di tempat yang lain. Berikan salam yang baik melalui lambaian tangan kepada saudara-saudara seiman kita, saudara-saudari dalam GMI AKP di tempat ini. Kita bersama-sama akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Sebagaimana Mazmur yang kita baca tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita dapat memuji dan mengagungkan Dia. Dan kita mau bangkit menyerukan nama Yesus, mengalahkan kuasa si maut, kuasa si iblis. Karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju, nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu
budayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju nyatakan kuasanya, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemeta, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Karena nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, 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 nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus adalah nama di atas segalanya. Itu sebabnya kita mau bangkit dan menyerukan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Maut. Kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia, karena namanya yang kudus dan mulia. Dengan kerinduan, agar segala bangsa di dunia akan datang dan menyembah kepada Tuhan, memberi puji-pujian dan hormat kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan pujian. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan, katakan beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta, bagi Dia yang berkuasa, kuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah.
bangsa akan datang menyembah dan menaikkan pujian haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Katakan bersama-sama haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, 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 ku sembah kau. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Pang. Bapa di sorga, kami menyembah Dikau, mengagungkan namamu karena Dikau setia di dalam memelihara kami dengan ajaib. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji namamu, tanda syukur kami kepada Tuhan yang sudah memelihara kami. Dan kami bersyukur 1 bulan sudah Tuhan pelihara kami dengan ajaib. Di bulan Mei ini pun kami sangat yakin Tuhan yang sama sudah menolong kami dan pasti menolong kami lagi di bulan Mei mendatang ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur dan saat ini kami rindu membaca kebenaran firman Tuhan. Menuntun kami lagi minggu Paskah yang keempat minggu ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami. Kami berdoa mendiamkan pekerjaan setan dalam nama Yesus. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, minggu ini sesuai dengan sinode bersama PGI telah menyediakan teks buat kita. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Saya membacakannya untuk kita dan Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti.
malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, demikian jauh firman Tuhan hari ini. Hari ini Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah dengar bagaimana Tuhan bangkit dan mencari semua para murid. Semua dicari. Dan hari ini penulis di buku Baki Almanak di PGI membawa kita melihat hal yang beda sedikit. Teksnya tidak bicara soal kebangkitan, tapi bicara soal jaminan hidup. Nah, inilah. Jadi hari ini supaya Bapak Ibu, para gembala, para domba-domba, sama-sama kita melihat bahwa situasi yang sulit ini, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita punya sikap rohani ke depan dalam menghadapi pergumulan ini. Kita berada di minggu ke-7. Semenjak tanggal 22 Februari. Jadi kita berada di situ sampai akhirnya kita berada di sini, masih terus berjalan. Luar biasa itu. Nah, doa kita Bapak Ibu, hari ini tema yang disediakan oleh Sinode
hidup yang terpelihara dengan aman. Situasi di dunia ini tidak aman. Bapak Ibu bisa bayangkan ada dokter meninggal di rumah sakit. Perlengkapan semua medis secara lengkap, tapi bisa tembus. Tidak aman di bumi ini. Satu-satunya yang paling aman kalau orang hidup di dalam Kristus. Pasti paling aman. Menantunya Ibu Sianturi kemarin keluar hasil setelah meninggal. Dokter sebelum itu dinyatakan bahwa COVID-19. Kemarin hasilnya baru keluar dari rumah sakit. Ternyata Pak Napitupulu meninggal itu bukan COVID. Tapi memang karena dia sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan. Jadi dari rumah sakit keluarkan keputusan bahwa Pak Napitupulu itu sakit, dia meninggal bukan karena memang itu sudah Tuhan panggil dia, Tuhan siapkan isinya. Dan luar biasa, Ibu Muri melayani suaminya di rumah sakit, serangan jantung, dan dia sehat sebentar, lalu Tuhan akhirnya panggil dia. Ini kesaksian yang luar biasa. Tentu banyak kesaksian. Pak Ruka juga pasti memberikan kesaksian buat kita. Kita rindu hari Selasa, Pak Ruka bisa memberikan kesaksian. Bagaimana perlindungan Tuhan yang hebat. Dokter sudah memvonis harus dioperasi. Tapi bayangkan ditunda sampai hari ini. Kondisinya makin sulit situasi. Tetapi Pak Ruka tetap sehat. Ini puji Tuhan. Inilah yang hebat. Tema kita, hidup yang terpelihara dengan aman. Ada stiker, Anda tahu sekarang sudah keluar, tapi sudah jarang keluar. Dulu saya punya ada, sekitar tahun 90-an itu. Stiker itu begini, ditulis di tangan itu, hidupku di tangan Tuhan. Nah, itu dia, hidupku di tangan Tuhan. Itu stiker itu saya dulu ada fotonya di dalam. Saya taruh foto saya di dalam, itu hidupku di tangan Tuhan. Nah, ini dia, hidup yang terpelihara dengan aman. Ada orang terpelihara tapi tidak aman. Uang tidak bisa. Bapak Ibu, saya baca kemarin ada teman kirim itu, apa itu? Miliarder orang Italia. Meninggal setelah pulang mengurus. Dananya ada berapa triliun di seluruh negara. Itu dia punya, ini manusia kaya terbesar di Italia. Tapi dia pulang, mati. Dan sedih Bapak Ibu waktu saya baca itu. Bapak ini, miliarder ini meninggal. Tidak dihadiri oleh keluarganya. Anak-anaknya Tugana dari rumah sakit langsung dikubur tanpa ada semua itu. Saya bilang luar biasa itu. Berarti uang tidak bisa menjamin Bapak Ibu hidup aman. Siapapun tidak bisa membuat kita terpelihara dengan aman. Ini tema ini. Maka itu saya jelaskan sedikit ini. Doa kita supaya dalam situasi yang sulit bersuka cita di rumah, memuji Tuhan, karena hidup kita ini pasti terpelihara dengan aman. Pasti. Nah, asal keluar masuk sesuai dengan aturan pemerintah, disiplin, menggunakan masker, juga jaga jarak, keluar itu. Ini harus disiplin. Pasti Tuhan pelihara kita secara aman. Nah, ini ada 3 pokok di bawah tema ini. Hidup yang terpelihara dengan aman. Dalam konteks pembacaan kita, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Ada 3 pokok. Apa yang bisa membuat kita hidup terpelihara dengan aman? Apa? Apa yang membuat kita? Nah, memang Alkitab. Mari kita lihat ini poin yang pertama. Ayat 11.
ayat 14, ayat 15, dan ayat 17. Saya baca ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Ayat 15 bagian B. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku. Apa yang paling mendasar membuat Bapak Ibu hidup terpelihara dengan aman? Apa dasarnya? Kita hidup terpelihara dengan aman karena apa? Karena Kristus telah memberikan hidupnya menjadi jaminan untuk hidup yang terpelihara di ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Dan juga ayat 14. Juga ayat 15 dan ayat 17. Ini poin yang pertama. Apa yang paling mendasar membuat Bapak Ibu hidup terpelihara dengan aman? Kristus yang telah memberikan hidupnya, dia mati, dia bangkit, memberikan hidupnya terpelihara dengan aman. Ini dasarnya. Nah, tapi dalam konteks pembacaan ini, akulah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu membaca 1 Samuel, itu kita tidak baca itu gembala-gembala di Israel banyak lari itu. Juga di dalam Yeremia pasal 33, nanti Bapak Ibu baca di rumah, Yeremia pasal 33, itu baca. Itu para gembala di Israel, semua lari tinggalkan itu. Yang paling parah itu Yehezkiel pasal 34. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Yehezkiel pasal 34, itu seluruh gembala di Israel, itu hidupnya bergantung kepada domba. Bapak Ibu tahu ini? Gembala-gembala di Israel, hidupnya bergantung kepada domba. Makan susu, minum susu, dagingnya dipotong bergantung kepada itu. Yang kedua, potong bulu-bulunya lalu jual, bisa ekonomi. Itu gembala-gembala itu hidupnya tergantung kepada domba. Nah ini Yesus datang melihat para gembala begini model. Lah ini Yesus bilang apa? Akulah gembala yang baik. Maka itu Mazmur 23 yang tadi kita baca itu, gembala yang paling terbaik di Israel adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saya mau jelaskan gembala ini. Ada 3 catatan dijelaskan bagi tentang akulah gembala ini. Pertama, gembala artinya memberikan perhatian penuh. Seluruh perhatiannya penuh diberikan kepada domba-domba. Ini gembala agung ini. Tuhan Yesus di dalam penjelasan itu, gembala agung artinya Kristus memberikan perhatian penuh, secara penuh, full kepada domba-domba. Beda dengan gembala Israel, dia tidak kasih hidupnya penuh. Nah, itu. Maka itu gembala agung adalah gembala agung ini memberikan perhatian penuh kepada para domba. Yang kedua, gembala agung ini bersedia memberikan seluruh hidup yang terbaik. Itu dia, gembala agung, memberikan nyawanya. Maka itu gembala agung artinya, gembala agung ini bersedia memberikan seluruh hidupnya yang paling utama, yang paling termahal. Itulah yang diberikan dalam hidup para domba. Beda dengan gembala di Israel. Itu mereka ada kasih itu. Nah, ini luar biasa ini Tuhan Yesus ini. Gembala agung adalah
tidak hanya memberikan perhatian penuh, tapi dia bersedia memberikan seluruh hidupnya yang paling terbaik dalam hidup kita. Hadiah yang paling terbesar dari Tuhan adalah Kristus memberikan hidupnya. Ini yang the best, terbaik dalam hidup ini. Yang ketiga, Gembala Agung ini tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu dengar baik-baik, ini poin ketiga ini penting. Bapak Ibu yang melayani Tuhan bukan karena kepentingan Bapak Ibu, bukan. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu menyanyi menyembah Tuhan, itu kehormatan Tuhan itu tidak bergantung kepada penyembahanmu. Sekali lagi, penyembahanmu tidak bergantung kepada kehormatan Tuhan. Tidak. Kita menyembah Dia karena itu kepentingan kita. Bapak Ibu melayani Dia karena itu kepentingan kita. Karena Dia memberi yang terbaik. Maka itu, Gembala Agung ini adalah gembala yang tidak menerima penghormatan dari manusia. Tidak. Dia tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena Kristus dia tetap terhormat. Bapak Ibu mau ke gereja atau tidak, dia tetap terhormat. Bapak Ibu menyembah dia atau tidak, dia Kristus terhormat. Menyembah Tuhan atau tidak, dia tetap. Maka itu gembala-gembala di Israel itu bikin kacau karena apa? Tidak mengerti. Yesus datang menjelaskan Mazmur yang 23 tadi itu. Luar biasa. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yesus datang menjelaskan juga pasal Yohanes pasal 10 ini. Gembala Agung ini adalah tidak memberi, tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Karena dia memang terhormat. Orang menyembah Tuhan atau tidak, dia tetap terhormat. Melayani Tuhan atau tidak, dia adalah terhormat. Dia memberi yang terbaik. Dia berikan hidupmu, pelihara hidupmu paling aman. Marilah kita melayani dia tanda sukacita, tanda kasih kita kepada Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak kami yang sudah lulus, jangan lupa anak-anak kami yang lulus SMA, yang lulus SMP nanti, yang lulus, ingat, itu kehormatan Tuhan berikan buat kalian. Bukan jasamu, bukan. Bukan jasa. Jujur. Saya waktu di wisuda, di S1, di I3, saya pulang, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sebetulnya tidak pantas menerima ini, gelar ini. Malu. Karena apa? Saya belajar itu, nggak ada. Semua ayat hafalan pun sampai hari lupa semua ayat hafalan. Nah, karena apa? Itu saya terbatas, kita tidak bisa. Oleh sebab itu, gembala apapun hebat, engkau tetap orang tidak bisa. Hanya Kristus. Puji Tuhan. Gembala Agung adalah gembala yang tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Karena memang dia adalah terhormat. Mari kita bersyukur kepada dia. Inilah dasarnya. Inilah dasarnya. Hidup yang terpelihara dengan aman. Karena Kristus memberi perhatian penuh kepada domba-domba, kepada jemaat. Kristus telah sedia memberikan hidupnya secara sempurna buat hidup kita. Dan Kristus memberi hidupnya tidak mencari kehormatan untuk dirinya. Tapi dia memberi hidupnya. Dia hancur supaya hidup kita ini berguna buat Tuhan. Hidupmu berguna buat Tuhan. Inilah poinnya. Mari kita bersyukur. Pasti dia pelihara. Pasti dia pelihara. Oleh sebab kesimpulan saya, mari kita hidup kita ini yang belum mengalami pertobatan, bertobatlah, berilah hidupmu kepada Tuhan supaya dia pelihara hidupmu secara ajaib. Pasti hidupmu dipelihara asal beri hidupmu kepada Tuhan. Ambil kesempatan selama di rumah,
Kita sudah berada di minggu di rumah beribadah, doa di rumah, bekerja di rumah, melayani Tuhan di rumah. Mari kita serius mencari Tuhan. Jangan biarkan dosa, sekali lagi, jangan biarkan dosa merusak hidupmu. Oleh sebab itu, mari dalam hidup kita ini, kita bersyukur hidup yang terpelihara pasti dipelihara dengan aman. Kalau kita bertobat, berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita, pasti Tuhan pelihara kita dengan aman. Yang kedua, hidup yang terpelihara dengan aman. Tidak hanya dasar Kristus memberi hidupnya yang paling terbaik, tetapi keluar masuk Bapak Ibu pasti terpelihara. Ini menyangkut apa? Ketergantungan kita kepada Tuhan. Ketergantungan kita. Perumpamaan yang dipakai di ayat 1 sampai ayat 6, ini keluar masuk, namanya pintu. Yesus katakan, akulah pintu. Ini namanya keluar masuk. Aktivitas Bapak Ibu, keluar masuk dalam situasi yang tidak aman ini, percayalah, keluar masuk kita ini dipelihara. Nah, ada 2 poin di bagian kedua ini. Kristus akan mengawal seluruh jemaat yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Kristus, nah ini poin yang kedua. Kristus akan mengawal hidup kita dengan pasukan malaikat dari sorga, menjaga, melindungi kita, keluar masuk kita dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dipakai dalam pembacaan kita ini. Akulah gembala yang baik. Waktu Nabi Elisa didatangi oleh pasukan tentara dari bangsa Aram, wah itu seluruh pengerja Elisa itu ketakutan luar biasa. Elisa berdoa, Tuhan buka mata mereka memandang seluruh pasukan itu di seluruh sekitar Elisa itu. Tuhan mengirim malaikat dari sorga, menjaga, melindungi. Ini namanya adalah pengawalan dari Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dalam perlindungan Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan untuk mengawal kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bicara soal apa? Bicara soal Bapak Ibu, jangan keluar, ini perantiknya. Jangan keluar dari rumah kalau engkau tidak menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Jangan engkau kerjakan sesuatu sebelum engkau bergantung kepada Tuhan. Doa, baca Alkitab, ini tanda bergantung kepada Tuhan. Itu bergantung sepenuhnya. Oleh sebab itu, kebergantungan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Keluar masuk kita, betul-betul kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu masih ingat ada pendeta, ini lupa namanya, tapi orang China, dia dari Tiongkok, dia berangkat ke Indonesia, kemudian dia di Sidoarjo. Dia bangunlah satu gereja, Isa Al-Masih, jemaat itu. Lalu Bapak itu sekarang usianya 101 tahun. 101 tahun. Saya baca kemarin, ada teman kirim dari Surabaya. Nah, Bapak ini membaca Alkitab selama 95 kali. 95 kali dia membaca Alkitab, 95 kali. Usianya 101 tahun. Dalam tahun ini luar biasa. Bapak Ibu, pasti Tuhan pelihara kita dengan ajaib. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, baca Alkitab, tanda kita membutuhkan Tuhan. Berdoa, tanda kita bergantung kepada Tuhan. Itu tiap hari baca Alkitab. Saya bersyukur, saya sudah baca kembali, sudah sampai kepada bilangan dan nanti mengakhiri bilangan di minggu ini. Dan saya rindu supaya sampai itu saya sudah bisa selesai untuk seluruh Alkitab. Sekian puluh tahun.
dan rindu supaya makin mencintai Tuhan dalam hidup kita ini. Ini adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Poin yang kedua, Kristus mengirim malaikat menjaga pengawalan ketat di dalam hidup. Kemarin Bapak Jokowi ke desa-desa, antar itu sembako ke desa-desa, di lorong-lorong dia keluar, itu pengawal, ajudannya pengawal ke presiden itu luar biasa itu yang paling sibuk itu pengawal itu. Saya bilang, Pak Den, kita panggil Pak Den, Jokowi, Pak Den itu jalan santai aja. Dia tidak pakai masker itu, dia tidak pakai masker, dia jalan santai aja, taruh tangannya di belakang, dia santai aja jalan. Yang paling sibuk itu semua pengawal. Saya perhatikan Bapak Ibu, kalau kita ini serius dengan Tuhan, wah, malaikat di surga itu paling sibuk menjaga keluar masuk orang-orang percaya. Amin. Haraminkan. Itu luar biasa. Orang bergantung kepada Tuhan. Pasukan malaikat itu paling sibuk untuk menjaga anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa. Saya bilang luar biasa ini. Tuhan mengawal kita. Tuhan dari surga itu paling sibuk menjaga kita. Waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu ditangkap, lalu itu menurut penjelasan itu kemungkinan Rasul Petrus dia ambil parang, dia potong itu telinganya imam itu, lalu Petrus, Tuhan Yesus bilang gini, sarukan pedamu, kamu sangka aku tidak akan berdoa meminta kepada Bapa mengirim 12 pasukan dari sorga untuk mengawal saya. Aduh, pengawal dari sorga itu paling aman itu. Hidup yang terpelihara dengan aman. Pengawal dari sorga. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, pasti ada pengawal dari sorga menjaga, melindungi kita dari setiap ancaman. Percaya, Tuhan pelihara kita secara aman dalam bahaya di bumi ini. Tetapi tentu kita jaga, asal ada banyak orang beriman, ya salah. Dia yakin memang malaikat pasti jaga kita, tapi juga jangan sembrono, nggak boleh. Harus hati-hati. Kita juga harus jaga itu dalam hidup kita. Ini poin yang kedua. Akulah pintu ke domba-domba. Ini bicara soal apa? Kebergantungan kita kepada Kristus. Yang kedua, bicara soal apa? Pengawal dari sorga, pasti dia itu dari sorga. Tuhan akan mengirim malaikatnya menjaga, melindungi kita. Keluar masuk kita ini dipelihara dengan ketat oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita juga demikian menjaga hidup kita dalam Tuhan. Tuhan pelihara kita. Jadi Bapak Ibu juga harus jaga hidup kita ini. Jangan biarkan hidup ini diganggu oleh setan dan berbagai cara dalam hidup kita ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, pasti Tuhan pelihara kita dengan ajaib. Karena apa? Kristus telah memberi hidup dia. Pasti Tuhan pelihara kita dengan ajaib. Karena apa? Ada pengawal dari sorga secara ajaib. Goalnya, untuk apa Tuhan kirim malaikat supaya menjaga, melindungi kita? Untuk apa? Untuk apa Kristus beri hidup kita kepada dia? Untuk apa Kristus berikan hidupnya untuk saya? Untuk apa? Untuk orang lain diselamatkan dalam hidup. Ini poin yang ketiga. Goalnya adalah supaya memberi hidup ini ada domba-domba diselamatkan. Tolong Bapak Ibu perhatikan ayat 16. Saya baca ayat 16 ini. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ini misinya mencari jiwa-jiwa di luar itu, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Tugas para gembala, tugas para jemaat, kalau mau dipelihara, akan dipelihara dengan aman.
cari jiwa, tuntun jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kemarin ada satu bapak, kalau tidak salah di Spanyol atau dia jalan kaki, dia nak pakai mic. Saya ini kayak Rasul Yohanes Yohanes Pembaptis itu. Dia jalan keliling serumah-rumah, khotbah keliling seluruh daerah itu. Saya bilang ini dia luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan akan pelihara kita dengan ajaib. Minggu ini Tuhan akan pelihara kita. Mari kita punya goal hidup untuk mencari jiwa lewat hidup kita ini. Domba-domba di rumah ya, pelihara itu. Domba-domba itu jangan biarkan suami hilang, jangan. Jangan biarkan istri juga hilang. Jangan biarkan anak-anak juga hilang. Mari kita tanggung jawab. Sinode menganjurkan kepada kami seluruh pendeta arahan dari PGI, Ketua PGI, Bapak Pendeta Gultom, bagaimana kami memperhatikan rumah tangga, keluarga, demi keluarga. Ini penting dalam hidup ini. Sehingga ada. Nah, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu kenal Bapak Pendeta Albert Schweitzer. Ini misionaris di Afrika. Bapak ini beri hidupnya. Dia punya gelar, dia doktor seni musik. Dia musik. Yang kedua, dia doktor teologi. Dia dosen teologi dan juga dosen musik. Luar biasa. Tetapi dalam hidupnya, dia dengar firman Tuhan. Nah, ada orang yang menyerahkan hidupnya untuk pergi ke misi. Nah, dia berdoa, lalu satu kali Tuhan bicara begini. Dia lagi dalam doa. Siapa yang mau pergi untuk aku? Dia dalam doa itu dia jawab, saya mau pergi. Ini saya, utus saya. Nah, Bapak Albert Schweitzer ini, dia berdoa merespon, lalu dia pergi ke Afrika. Dia selama 41 tahun, Bapak ini bersama keluarganya. Apa yang kurang sama dia? Nada. Hidupnya, serahkan hidupnya sepenuhnya untuk jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Misi kita, doa kita supaya hari ini dukungan misi harus besar terhadap mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau kita terlibat misi, gereja, jemaat pasti dipelihara secara ajaib. Ekonomi solid, percaya kalau kita terlibat dalam misi sedunia, Allah pasti berkati kita. Percaya, Tuhan akan kirim berkat dengan cara Tuhan. Albert Schweitzer, dia dipelihara Tuhan itu luar biasa. Dia menghabiskan hidupnya selama 41 tahun di Afrika Selatan. Doa kita hari ini Bapak Ibu, mari dalam hidup kita, bagian yang terakhir, Yesus katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang harus kutuntun juga untuk mendengar suaraku. Ini tantangan misi yang besar. Kristus, Minggu Paskah yang keempat ini, doa kita supaya pasti Tuhan pelihara hidup kita dengan ajaib. Pasti hidup kita dipelihara dengan aman. Mari kita melaksanakan misi untuk jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Doa saya, 3 pokok ini Tuhan taruh di hati kita. Yang pertama, hidup pasti dipelihara dengan aman. Pasti. Karena apa? Kristus telah memberi hidupnya untuk hidup kita. Mari kita menghormati dia. Bukan untuk Tuhan, bukan. Tapi untuk kepentingan kita. Mari kita memberikan persembahan. Bukan untuk kepentingan kita. Tapi untuk kepentingan. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan kita. Itu memberi persembahan adalah tanda bahwa kita mau ditolong oleh Tuhan. Berikanlah buat Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita bergantung. Yang kedua, mari kita bergantung kepada Tuhan. Keluar masuk hidup kita.
pengawalan dari sorga. Tuhan akan kirim malaikat menjaga keluar masuk hidup kita. Asal goal kita adalah tetap mencari jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, doa kami, 3 prinsip ini Tuhan taruh di hati kami. Tolonglah kami Tuhan. Situasi yang kami hadapi saat ini, ada banyak orang mengalami ketakutan. Tapi kami bersyukur, Kristus Tuhan kami pelihara kami dengan ajaib. Kami bersyukur bahwa hidup kami ini pasti dipelihara dengan aman. Dalam situasi yang sulit ini, keluar masuk kami ada pengawalan dari sorga. Tuhan kirim malaikat dari sorga menjaga, melindungi kami. Tolong kami supaya tujuan hidup kami, jangan kami hidup sia-sia, hidup menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, tapi kamu hidup membagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan, hari ini persembahan kita untuk misi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu siapkanlah persembahan untuk misi. Ada 2 tempat, siapkanlah persembahan. Hari ini persembahan untuk misi. Yang kedua, persembahan operasional untuk kita. Pak Stef akan pimpin kita. Ini penjelasan saja. Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Petrus Faud. Persembahan untuk minggu yang pertama diperuntukkan untuk misi dan juga untuk operasional. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tibalah saatnya bagi kami untuk kami akan memberikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi melalui GMI Agape. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan dan juga majelis GMI Agape yang mengelolanya supaya dapat digunakan untuk pelayanan misi dan juga operasional untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diiringi dengan pujian Yesus menjadi gembala, kita berikan persembahan kita. Yesus menjadi gembala, kami jadi dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat diberikan kepada bendahara gereja atau secara langsung atau juga dapat ditransfer melalui rekening gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita meyakini bahwa penyertaan Allah untuk kita, pemeliharaan yang sempurna membuat hidup kita aman. Mari kita mengangkat pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan,
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Arahkanlah, mari Bapak Ibu yang belum berdiri, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, Ketiga yang Esa, kiranya turun di atas kamu dan menyertai kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ambil waktu saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.